Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu melalui program ini bukan hanya setiap kita yang diberkati setiap hari saudaraku melalui perenungan firman Tuhan, tapi kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain karena ada banyak hal yang kita percaya bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu pun berlaku buat orang-orang yang kita kenal. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami pergumulan. Mungkin mereka hari-hari ini sedang mengalami kelemahan dan mereka sudah hampir-hampir menyerah. Dan ada banyak orang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Minimal kita membagikan renungan singkat yang kita dapati dan kita diberkati di dalamnya. Sehingga pada akhirnya mereka juga turut mendapatkan kekuatan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk memberikan wadah buat setiap orang-orang yang ada di akun-akun media sosial kita untuk juga menerima berkat-berkat Tuhan yang kita sudah terima setiap hari. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari yang baru ini kami mengucap syukur. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada menopang kami. Tuhan selalu ada menguatkan kami, menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai sepanjang hari ini kami rindu berdiam diri di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Daud mengalami satu keadaan yang tertekan begitu kan. Daud menyadari Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud, Alkitab katakan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengerti dia disertai, dia berkenan kepada Tuhan, bukan berarti dia tidak mengalami tekanan, bukan berarti dia tidak mengalami pergumulan. Justru kalau kita lihat kisah kehidupan Daud, ada begitu banyak tekanan, baik tekanan dari dalam, ya kan, dari pihak dari keluarga maupun tekanan dari luar, dari orang-orang yang tidak suka dengan, dan salah satunya adalah Saul, ya kan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat tekanan itu terjadi, Daud mengerti betul, dia mengandalkan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan suatu kali Daud ada dalam satu keadaan di mana dia diperhadapkan dengan musuhnya, dan di hadapan dia itu akhirnya Daud berseru kepada Tuhan dan dia percaya dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan baru pertama kali dia mengalami pertolongan Tuhan. Ini sudah berkali-kali dia alami sehingga dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia tahu kepada siapa dia berseru. Makanya dalam Mazmur 34 ayat 7 dan ayat 8 Daud bilang begini saudara. Orang yang tertindas ini berseru. Kalau hari-hari ini engkau sedang merasa tertindas, kalau hari-hari ini engkau sedang merasa terjajah, perasaanmu diinjak-injak, engkau tidak dihargai, berserulah kepada Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Daud tahu rahasia ini. Daud tidak membalas yang jahat. Kenapa? Karena Daud tahu pembalasan bukanlah haknya. Sama-sama bilang sama saya, pembalasan bukan hak saya. Amin. Dia hanya berseru kepada Tuhan dan dia tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya Daud bilang begini, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Haleluya. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk berdoa, memulai hari berdoa, memulai hari merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu seruan doa kita itu didengar oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, seruan doa saya didengar oleh Tuhan. Amin. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Lihat, dia bukan hanya Tuhan yang mendengar lalu acuh dan membiarkan kita, saudaraku. Tapi dia Tuhan yang mendengar dan dia juga yang menyelamatkan kita. Haleluya. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus berdoa. Kenapa? Karena kita percaya ketika kita berdoa, kita berseru, maka Tuhan mendengar.
Bukan hanya selesai sampai mendengar, tapi dia juga Allah yang memberikan, Allah yang menyediakan pertolongan buat saudara dan saya. Apa yang kau hadapi hari-hari ini? Kesesakan apa yang kau sedang alami hari-hari ini? Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh pengharapannya hanya kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia akan melihat pertolongan datang daripada Tuhan. Saudara, kita tidak hidup tidak lepas dari masalah. Setiap kita ada masalah setiap hari yang kita akan hadapi. Tapi kita juga mengerti di sisi lain. Aku punya masalah, tapi aku tahu di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulanku, aku percaya aku masih punya Tuhan yang menyelamatkan aku. Aku masih punya Tuhan yang mendengar seru doaku. Engkau mengalami sakit penyakit, engkau belum kunjung sembuh, berdoa, berseru kepada Tuhan. Engkau melihat suamimu berzina, berselingkuh, engkau lihat istrimu berselingkuh, berdoa, berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia mendengar doamu. Dan orang yang tertindas ini, firman Tuhan katakan, ketika dia berseru, maka Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan dia dari apa yang menjadi kesesakannya. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan meluputkan mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya untuk hidup takut akan Tuhan memang tidak mudah. Kenapa? Karena ada banyak tantangan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan, setiap masalah, setiap kesesakan, tatkala kita mengiring Tuhan, selalu Tuhan sertai kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dari kesesakan kita. Kita menjadi orang-orang yang diluputkan daripada segala rancangan yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan mendengar seru doa kita. Karena Tuhan mau setiap kita mengalami pertolongan daripadanya. Kenapa? Karena tujuan Tuhan agar kita punya pengalaman. Amin. Tujuan Tuhan agar kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika di hari-hari ke depan kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, kita kembali mengalami penindasan, kita kembali mengalami kesesakan, kita bisa bilang begini saudara, dulu Tuhan pernah tolong saya, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong dan bela saya. Karena Tuhan saya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang mendengar seru doa umatnya yang tertindas, yang tertekan. Dia juga Allah yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Daud tahu betul rahasia ini saudara. Sehingga akhirnya Daud bilang begini. Dalam Mazmur 119 ayat 71 dia bilang bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Haleluya. Adakah yang berani bilang seperti ini? Tertindas itu baik bagiku. Kita bilang tertindas itu gak nyaman. Kita bilang tertindas itu gak baik. Kita bilang tertindas itu susah. Tertindas itu menderita. Tapi Daud bilang tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Karena Daud tahu rahasia ini. Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Karena Daud punya pengalaman. Pengalaman bagaimana dia sebagai orang tertindas, orang yang mengalami kesesakan, ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau engkau mau melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, engkau mau melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu, belajar untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana pendeta? Engkau mesti mengalami kesusahan dulu. Engkau mesti mengalami fitnahan dulu. Mungkin sebagian kita bilang, wah, masa saya harus susah dulu? Masa saya harus difitnah dulu? Loh, bagaimana kita bisa melihat pembelaan Tuhan kalau terlebih dahulu kita tidak mengalami penindasan? Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan itu Allah yang memutarbalikkan kutuk menjadi berkat kalau sebelumnya kita tidak pernah difitnah dan kita melihat pembelaan Tuhan memutarbalikkan keadaan? Amin. Jadi kalau ada penindasan, kalau ada kesesakan, pegang hal ini. Yang pertama, ingatlah, aku harus berseru kepada Tuhan. Aku gak boleh berseru kepada manusia. Manusia mengecewakan. Manusia hanya mempermalukan air mata kita yang keluar. Dianggapnya lemah. Tapi ketika kita menangis di hadapan Tuhan, firman Tuhan bilang air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Diperhitungkannya. Dan orang yang tertindas ini berseru. Tuhan mendengar dan Dia menyelamatkan kita dari kesesakan kita. Dan yang kedua, kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Bukan sesuai dengan waktu kita, tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Kalau memang Tuhan lihat kita harus dibentuk, kalau Tuhan memang lihat kita harus diproses, kalau Tuhan lihat memang kita harus dimurnikan hati kita, maka Dia akan izinkan pembentukan itu. Tuhan izinkan penindasan itu. Tuhan izinkan pemurnian itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jangan atur waktu Tuhan.
Tapi kita mesti mengerti dalam setiap penindasan, dalam setiap masalah pergumulan, kita belajar sesuatu yang baru. Sehingga akhirnya hidup kita bukan lagi bergantung kepada manusia, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan, karena dari Tuhan datang pertolongan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Karena hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami tertindas, kami berseru kepada Tuhan karena kami tahu Tuhanlah yang menolong kami. Betul, Tuhan bisa pakai manusia, Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk menolong kami. Tapi pertolongan kami, haleluya, selalu datang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hari-hari sedang mengalami kesesakan, yang hari-hari sedang mengalami penindasan, yang hari-hari sedang dijajah hati perasaan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman yang hari ini kami dengar itu boleh menetap dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang berseru kepada Tuhan karena kami tahu seruan kami didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan kami dari segala kesesakan kami. Doa hamba menyertai setiap umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami penindasan hari-hari ini, berserulah. Engkau akan lihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.